Baik, kita lanjutkan ke kitab Mabadi Awwaliyah. Di halaman 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-qismul awwalu fi usulil fiqhi. Adapun bahagian yang pertama adalah pada permasalahan usul fikih. Al-aslu lughatan. Adapun kata asal ya, al-asal lughatan secara bahasa adalah ma buniya alaihi ghairuhu, sesuatu atau apa, kalau dulu apa, barang ya kan, sesuatu yang dibangun di atasnya apa, ghairuhu, selainnya. Jadi yang dikatakan asal itu sesuatu yang ketika sesuatu itu ada, maka yang di atasnya itu dibangun di atas dia. Misalnya di sini ka asli syajarah, seperti asal pohon, ai asasihi, dasar pohon. Maksudnya apa tuh? Akar pohon. Pohon yang nampak di permukaan bumi menjulang tinggi menuju langit, itu ternyata memiliki asal atau akar yang menghujam ke dalam bumi. Asal dinamakan. Kenapa asal? Karena dengan adanya asal tadi, pohon tadi bisa berdiri ke atas. Wa aslu syajarah ay tarfuha thabitu fil ard. Dan adapun asal atau dasar dari pohon itu, ya, dari pohon itu, dari dasar dari pohon, yaitu ujungnya ya yang tetap di dalam bumi. Jadi ya. Jadi adapun asal dari pohon, dasar dari pohon itu yaitu ujungnya yang tetap di dalam bumi. Itulah namanya asal pohon. Al-aslu syajarah. Fa usulul fiqhi asasuhu. Maka adapun usul fikih itu adalah dasar dari munculnya kesimpulan hukum fikih. Dasar dari sebuah fikih. Wal far'u, dan adapun al fara', far'un. Apa fara' itu? Ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dia itu dibangun di atas lainnya. Tadi kalau asal tadi apa? Ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau far'un ma bunya ala ghairihi. Apa bedanya? Yang pertama ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau ini ma bunya ala ghairihi. Beda dia. Yang di atas ma bunya alaihi ghairuhu. Kalau fara' ma bunya ala ghairihi. Ka furu'i syajarati li asliha, seperti cabang pohon terhadap akarnya pohon. Wa furu'il fiqhi li usulihi, seperti cabang fikih, cabang ilmu fikih terhadap usul fikih. Nah, itu dia. Paham enggak? Paham kan? Wal aslu istilahan, dan adapun kata asal secara istilah. Nah, sekarang baru kita masuk ke persepsi syariat Islam tentang usul itu apa? Nah, dia. Usul itu apa? Yuqalu 'ala ad-dalili wal qa'idatil kulliyah. Dikatakan ia
pada atau terhadap atau atas dalil dan kaidah yang menyeluruh, yang umum. Itulah dinamakan usul. Jadi ketika dikatakan bahwasanya di dalam Islam sholat itu wajib, maka menghasilkan kesimpulan wajibnya sholat itu dari mana? Dari kaidah yang diambil, ya, kaidah dasar yang diambil dari dalil-dalil syariat. Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, aslu wujubis salati alkitab. Asal datangnya, asal kita tahu wajibnya salat adalah alkitab, kitab Al-Quran, yaitu ad-dalilu ala wujubiha, dalil, yaitu dalil atas wajibnya salat adalah Alkitab. Jadi maksudnya asal wajibnya salat itu adalah Alkitab, atau makna lain dari perkataan asal wajibnya salat adalah Alkitab, maksudnya apa? Dalil wajibnya salat adalah Alkitab. Ketika ditanya, kamu gini mana asalnya tuh, sumbernya, maksudnya dalilnya gitu. Ketika ditanya asal, sumber, maksudnya dalil. Qala Allah Ta'ala aqimus salah, tegakkan salat. Wa qaulihim, ya, dan seperti perkataan ulama, ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli, pembolehan bangkai karena keterpaksaan, ya, itu adalah menyelisihi apa? Asal. Menyelisihi hukum, menyelisihi asal. Perkara asal. Apa maksudnya ketika dikatakan bolehnya makan bangkai bagi orang yang terpaksa, yang terdesak, itu menyelisihi asal. Apa maksudnya? Mukhalifun lil qa'idatil kulliyah, menyelisihi bagi kaidah yang bersifat umum, menyeluruh. Wahia, apa dia kaidah umumnya dari bangkai? Kullu maitatin haramun, semua bangkai haram. Jadi kalau ada ayat yang membolehkan makan bangkai bagi orang yang terpaksa, itu menyelisihi kaidah asal. Nah, gitu maksudnya. Walaupun kaidah kondisi keterpaksaan itu membolehkan itu, tapi menyelisihi hakikatnya kaidah asal. Apa dia? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitah, hanyalah Allah telah mengharamkan atas kalian akan bangkai. Itu asal, mana asal? Dalil atau kaidah yang bersifat kulliyah, menyeluruh, umum. Sekarang usulul fiqh. Tadi usul, sekarang tadi asal, jamaknya usul. Satu itu aja dulu, usul atau asal tadi. Nah, sekarang usulul fiqh. Apa yang dimaksud dengan usul fikih? Dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Usul fikih itu maksudnya dalil fikih di atas jalan global, yang dipahami pada sisi yang diambil dari jalan yang bersifat global, sisi global. Bagaimana contohnya sisi global? Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Itu dia namanya jalan global, dalil fikih, dalil terhadap fikih dari jalan global. Apa dia? Seperti perkataan ulama, setiap perintah itu
indikasi awalnya untuk sebuah kewajiban. Kemutlakan larangan untuk pengharaman. Nah, itu dia. Jadi prinsipnya apa? Kalau kita diperintahkan itu menunjukkan wajib. Kalau kita dilarang menunjukkan haram. Wa mutlaqu fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Kemutlakan perilaku Rasul, kemutlakan ijma', kemutlakan qiyas adalah hujjah. Nah, itu dia. Al-fiqhu, usul fikih, berarti dalil keluarnya hukum fikih. Sekarang fikih itu apa? Nah, ini cerita fikih kesana kemari tak ngerti apa itu fikih. Rupanya fikih itu katanya dodol, kan itu kan? Beda pemahaman. Sama orang buta disuruh menerjemahkan apa itu gajah. Ada yang megang telinga, ada yang megang apa? Belalai, ada yang megang ekor, ada yang megang badan. Katanya gajah itu bentuknya lebar. Dia itu tipis lebar, bergoyang-goyang, ya kan, telinga, kan itu. Ya satu lagi enggak, gajah itu bulat panjang, rupanya belalai. Yang satu lagi enggak, gajah itu bulat, kecil, berbulu, gitu, ekor rupanya, kan itu kan. Yang satu lagi gajah itu besar, rupanya badan. Nah, jadi apa itu al-fiqih? Dalam kajian ulama, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Yang dikatakan fikih itu faham. Faqihtu kalamak ay fahimtuhu. Ketika ada yang mengatakan faqihtu kalamak, saya pakih terhadap ucapanmu, maksudnya saya telah faham terhadap ucapanmu. Itu secara bahasa. Wastilahan, dan menurut istilah, apa itu fikih? Fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Secara istilah fikih itu ilmu, satu ilmu terhadap berbagai hukum syariat yang jalannya, ya, jalan munculnya hukum syariat itu adalah ijtihad. Jadi yang dikatakan fikih itu ilmu tentang hukum syariat, tapi wilayahnya apa? Ijtihad. Hasil dari olahan berbagai macam pengkajian ulama lalu menimbulkan sebuah hasil hukum. Itulah namanya fikih. Kalau yang tidak ijtihad, yang sudah pasti itu bukan berada pada ranah ilmu fikih. Nah, itu dia. Kal ilmi, seperti contohnya bagian ilmu fikih apa? Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Seperti pengetahuan bahwasanya niat dalam wudu itu wajib. Ya kan? Wa nahwi dzalik minal masail al-ijtihadiyah, dan yang seumpama itu dari berbagai permasalahan ijtihadiyah. Kenapa ada ijtihad ulama yang mengatakan niat dalam wudu itu wajib? Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu dengan niat-niat. Wal wudu'u minal a'mal. Dan sementara wudu itu termasuk dari amal-amal tersebut. Ini ijtihad mainnya. Nah, gitu. Bi khilafil ilmi bil ahkami syar'iyyati allati laisa tariquha al ijtihad. Dengan sebalik daripada ilmu, berbeda dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang tidak ada jalannya, ya, laisa tariquha al ijtihada, tidak ada jalan bagi hukum syariat itu apa namanya? Ijtihad, ya. Laisa tariquha al ijtihada, ya, yang tidak ada jalan bagi hukum-hukum tersebut
itu ijtihad. Beda kalau dia hukum syariat itu bukan ranahnya ijtihad. Memang pasti, secara pasti. Apa? Kal ilmi bi anna salawatil khamsi wajibah. Seperti ilmu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Ini bukan ijtihad ini. Ini udah pasti. Wa anna zina muharram. Berbuat zina itu diharamkan. Wa nahwi dzalik, dan yang seumpama dengan itu minal masailil qat'iyah, dari masalah yang pasti. Fala yusammal ilmu bima dzukira fiqhan. Kalau yang seperti ini tidak dinamakan dia itu sebagai fikih, ilmu fikih. Tapi termasuk mana dia? Usul fikih. Kenapa? Sudah pasti. Nah, gitu, kaidahnya pasti wajib di situ. Al-ilmu. Nah, adapun ilmu itu apa? Yang dikatakan ilmu itu apa? Al-ilmu sifatun yang kashifu bihal matlubu inkishafan tamman. Ilmu itu sifat, satu sifat yang akan terbuka dengan itu sifat, ya, terbuka apa? Al-matlubu, yang dicari, dengan inkishafan taman, dengan keterbukaan yang sempurna. Itu ilmu. Wal jahlu, dan adapun jahil, bodoh, kebodohan, adamul ilmi bi syai', tak ada pengetahuan tentang sesuatu, itu bodoh namanya. Di kitab apa kemarin yang sudah kita bahas, Manzumah Qawaid al-Fiqhiyah, itu ada jahil murakkab, ada jahil basit, ya kan? Wa dhannu, yang dikatakan dhan itu dugaan, apa dia? Al-idrakur rajih li ahadil amrain, menemukan perkara yang kuat bagi salah satu dari dua perkara. Dia dhan namanya. Nanti dijelaskan di bawah bagaimana gambarannya. Wal wahm, prasangka, apa itu? Al-idrakul marjuh li ahadil amrain, menemukan yang dilemahkan, yang dibuang bagi salah satu dari dua perkara yang tak dipakai. Menemukan al-marjuh, sesuatu yang dilemahkan bagi satu dari dua perkara. Kalau dhan, menemukan yang kuat bagi satu dari dua perkara. Wasyak, apa syak? Syak itu idrakul mustawi bainal amrain, menemukan yang pertengahan, yang sama di antara dua perkara. Syak dia, ragu. Nah, ini dia gambarannya. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi, ya. Fi qiyami Zaidin wa nafyi qiyami Zaid ala sawa syakkun. Misalnya, kalau ditanya Zaid itu di kamar mandi duduk apa berdiri dia? Nah, lalu yang jawab mengatakan kayaknya kalau nggak berdiri duduk. Lalu ditanya, sebenarnya keyakinanmu dia duduk apa berdiri? Sama. Bisa duduk, bisa berdiri. Nah, ini namanya syak. Seimbang. Wa ma'a rujahani thubuti wal intifa dhannun, tetapi bersamaan dengan memenangkan, menetapkan Zaid berdiri atau meniadakan berdirinya Zaid, itu dhann. Misal, dugaan saya Zaid itu berdiri di sana, berarti itu dhann. Ketika dia menduga, menganggap prasangka dengan prasangkaan yang kuat bahwa Zaid berdiri, atau dugaan dia mengatakan Zaid nggak berdiri, duduk, dengan prasangka yang kuat, itu namanya dhann. Nah, sekitar 60-70%, ya kan? Di bawah 100. 60, 70, 80, 90. Nah, ini 90 ghalabatul dhann, ya kan? Wa ma'a marjuhin fi ahadihima waham, tapi bersama dengan yang dikalahkan pada salah satu dari keduanya itu waham. Contoh, dia menduga dengan kuat
Zaid itu berdiri. Berarti prasangka dia Zaid duduk itu waham namanya. Dia menduga dengan kuat Zaid itu duduk. Berarti dugaan kalau Zaid berdiri itu namanya waham, lemah. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmaludz dhanna. Dan yang dimaksud dengan ilmu pada definisi fikih itu mencangkupi apa? Dhan. Jadi fikih itu juga ranah dhan nanti. Ada istilahnya apa namanya? Ijtihadnya sifatnya dhanniyah. Kenapa? Masih memungkinkan munculnya berbagai macam kesimpulan hukum dari para peneliti yang lain selain daripada dia, gitu ya. Jadi kita padakan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.